Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, tepatnya pada hari Minggu pagi menjelang siang, masih diberinya kita rahmat dan nikmat, keringanan langkah, kesehatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berhadir dalam rangka penutupan suluk perdana di Desa Kutapuli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Manggiling, Natal. Berikutnya, selawat dan salam mari sama kita sanjungkan kehadiran dan syarikat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu yang saya mulia, yang pertama buat saya. Sebelumnya, almarhum dari orang tua kita, Profesor Dr. Syekh Salman Da'i, kebetulan telah kembali ke rahmatullah bulan 10, 16 bulan tahun yang lalu. Berhubung karena saya sebagai penerus, maka mau tidak mau, suka tidak suka, ini tetap merupakan satu tanggung jawab besar buat saya. Tapi saya sadar, tanggung jawab yang besar ini gak ada arti apa-apa, kecil buat saya kalau ini ada kebersamaan itu. Karena ini bukan merupakan tanggung jawab saya masing sendiri, pribadi, tapi tanggung jawab kita semua. Untuk mengembangkan tarekat ini, tentunya bukanlah hal yang mudah. Banyak hambatan, banyak tantangan besar, hambatan ke depan. Tapi saya kira saya sudah berbincang tadi dengan Pak Dokter, ini semua jadi kecil kalau kita dekat kepada yang besar itu. Tidak ada yang besar kalau kita sudah dekat sama yang besar itu, semua kecil. Tapi tentunya yang paling utama adalah bagaimana kita bisa adjustment, penyesuaian kita masuk ke tengah-tengah masyarakat itu. Jauh sebelumnya, belajar dari beberapa pengalaman yang ada di Indonesia, kita banyak mengambil hikmah faedah dari apa yang sudah kita lakukan, dari apa yang sudah dilakukan dari orang tua kita dulu. Suluk perdana ini yang pertama buat saya. Yang kedua nanti kebetulan di Siak, itu kerjasama dengan gubernur dari Riau. Kebetulan beliau itu juga orang dari Siak. Itu di belakang Polres itu nanti. Mudah-mudahan setelah dari sini, bulan 6 kita sudah mengadakan suluk perdana di Siak. Tapi tanggal belum saya tentukan. Para bapak-bapak, ibu, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini, kenapa timbul pertanyaan besar? Kenapa rumah suluk ini perlu? Saya dulu sempat bertanya kepada almarhum, kenapa mesti di Kutapuli? Kenapa enggak yang di desa lain atau kecamatan lain? Tapi karena rahmat, dapat hidayah dari Allah, di sini dapat tanah itu, maka ini harus dilaksanakan. Separuh perjalanan beliau pun wafat. Saya selesaikan dalam tempo 2,5 bulan selesai. Alhamdulillah, ini semua berkat daripada doa-doa kita semua, sehingga terlaksananya suluk perdana pada siang ini. Apa artinya?
Ini semua untuk menjawab semua program yang beliau sudah jauh programkan sebelumnya. Saya meneruskan. Pertama, untuk menjawab tentang SDM. Ini beliau tekankan kepada saya. Maka diwajibkan bagi kita, Khalifah, Syarifah, dan Syekh Muda, untuk ikut ambil bagian di dalam perkuliahan. Itu kewajiban. Maka beliau dulu dalam per tahun harus menamatkan 70 orang sarjana S1 yang dikelola oleh Rumah Suluk, 10 S2 di Unimed, dan 5 S3 di USU. Ini program terus berjalan. Kenapa ini penting? Karena kita sadar dan tahu ke depan ini perkembangan teknologi itu. Kita tahu sangat sensitif. Untuk menjawab perkembangan itu tidak bisa dengan duduk santai-santai, dengan zikir doa. Tapi dibutuhkan SDM yang baik, sumber daya manusia yang handal. Tak bisa terjawab itu kemajuan selain daripada dengan ilmu pengetahuan. Maka dibutuhkan. Ini ke depan kita harus juga menamatkan S1, S2. Ini sedang lagi PKL. Ada berapa? 6 S1, S2 dan S3 untuk tahun ini. Ini penting. Kenapa ini Rumah Suluk kita buat? Karena kita juga sadar bahwa SDM yang baik juga belum cukup untuk menjawab itu kalau tidak dibarengi dengan imtak, iman dan takwa. Harus ada sinergitas, tinggi spiritual, intelektual rendah. Ini kacau, Mas. Atau dibalik, intelektual tinggi, spiritual rendah. Ini juga emosional tidak terkendali. Jadi yang kita butuhkan spiritual tinggi, intelektual tinggi, spiritualnya. Ini emosional terkendali. Tentu ini bukan membutuhkan waktu yang singkat. Ini makan waktu, butuh proses untuk menyelesaikan itu. Tapi saya yakin dengan semangat dan kekuatan kita yang ada, kita padu menjadi satu. Apa yang menjadi program dan cita-cita kita dan Tuan Guru itu dapat kita laksanakan dengan baik-baiknya ke depan. Kalau untuk urusan apa mengapa, apa itu suluk, apa itu zikir, nanti Tuan Dr. Khalifah Tamrin membahas itu dulu dalam. Saya cerita tentang programnya karena saya ini banyak yang mau saya sampaikan. Tentunya yang hadir di sini ini tuan-tuan, sebagai informasi, mewakili dari seluruh provinsi yang ada. Saya minta malam ada yang 5 dari Tebing Tinggi, ada 10 dari Medan, ada dari Kalimantan, ada dari Nunukan, ada dari Belilas, ada Belitung, Bangka. Semua sudah berjalan persulukan itu. Untuk apa itu perlunya? Ini Tuhan, membangun impak itu tidaklah murah biayanya. Begitu juga untuk membangun SDM daripada jemaah sendiri. Untuk membangun Rumah Suluk itu, untuk supaya orang kenal kepada Allah itu Tuhan, membutuhkan biaya yang tinggi. Membangun Rumah Suluk, satu Rumah Suluk tidak kurang daripada 2,3, Siak 4,3. Jadi semua itu pakai dana. Habis waktu kita. Saya sudah 2 bulan belum pulangin ke rumah, keliling terus.
Ini orang rumah, istri yang ikut kemari menjemput. Insya Allah ada waktu nanti pulang saya dari sini ke rumah, baru saya ke Jambi. Kenapa? Umat kita. Itu pentingnya. Memang nampak sepele, tapi rupanya untuk membawa orang kenal kepada Allah itu besar dananya. Kita harus memfasilitasi. Pergi ke Bangka, ke Belitung membangun. Gak cukup 1, 2, 3 kali kita ke sana bangun selesai itu bangunan. Perlu beli bahannya, tukangnya, miliaran tuan. Sampai dulu almarhum itu sakit, sampai meninggalnya. Untuk apa? Bagaimana agar orang itu bisa kenal kepada Allah? Karena mursyid itu tidak punya beban. Beban mursyid itu satu di dalam hidupnya yang paling besar. Beban seorang mursyid itu tidak ada. Cuma satu bebannya mursyid itu yang paling besar di dalam hidup itu. Cuma satu saja. Bagaimana orang bisa kenal kepada Allah? Lain tidak ada. Bukan harta, bukan pangkat. Itu beban-beban. Nggak dipikirkan itu yang lain. Bagaimana? Bukan untuk pribadi. Saya infakkan ini untuk umat, untuk kalian semua. Jadi penting buat kita bagaimana meningkatkan sumber daya manusia kita. Penting juga bagaimana kita meningkatkan infak kita. Kalau almarhum dulu SDM, SDA, sumber daya alam, dan SDE, sumber daya ekonomi. Ini sudah kita rancang di Dewan Mursyidin dan di Dewan Fatwa. Tentunya ini nanti akan dikembangkan ke seluruh Dewan Mursyidin daerah. Apa program-program Dewan Mursyidin pusat akan dibagikan di-share ke Dewan Mursyidin daerah. Ini sangat penting. Karena apa? Kalau ini tidak kita jaga, banyak sekarang kita ini banyak masalah. Taunya apa? Masalahnya itu yang kita persoalkan, tapi nggak pernah kita cari tahu penyebab persoalan masalah. Ini dulu kita larang anak kita itu nonton keluar, sekarang di kamar pun bisa dibuka. Ini teknologi itu. Apa yang nggak bisa diakses? Maka itu penting. Kami dari Pondok Pesantren Bandar Tinggi Al-Wasliyah, Yayasan Profesor Dr. Salman Dae, menawarkan satu solusi, program untuk bagaimana mengantisipasi dari pemuda-pemuda yang sudah terkontaminasi dengan pergaulan dengan drugs. Tentunya kita sudah siapkan juga banyak di Bandar Tinggi pesantren itu yang sudah mulai bisa pulih kembali dan hidup normal. Maka tadi malam saya juga berbincang-bincang. Saya punya program untuk di Hutapuli ini. Saya bentuk pendidikan. Apa bentuknya nanti? Apakah PAUD ataukah apa? Nanti kita kerjasama dengan pemerintah ini. Saya minta lahannya saya yang membangun untuk pendidikan anak bangsa yang ada di sini. Saya bangun itu. Apakah bentuknya madrasah, PAUD, silakan. Nanti saya kerjasama dengan kepala desa. Ini untuk menjawab kita semua. Tidak bisa persulukan saja kita buat di sini, Hutapuli ini. Tapi pendidikannya juga itu sangat penting. Ini perlu Pak Kepala Desa dicari lahannya biar kita bangun itu pendidikan itu, supaya masyarakat sini itu
Jangan kita menyalahkan aja nanti dengan pemuda itu. Kita nggak dorong mereka untuk ke pendidikan itu. Kita bukan untuk dilayani, tapi kita melayani mereka agar mereka punya pendidikan yang baik dan bisa bersaing dengan daerah-daerah lain, khususnya Mandailing Natal ini. Kita tahu ke depan, kita tahu di Sumatera Utara orang-orang yang sukses, orang-orang intelektual banyak yang hadir, baik tingkat nasional, provinsi, banyak orang-orang daerah, Tapsel khususnya berbicara, dan banyak orang-orang yang jadi semua dari sini. Ini jangan kita ketinggalan atau kita lalai sehingga ini nanti beralih dengan orang lain. Ini harus kita pertahankan. Tentunya apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala Desa tadi, ini bukan merupakan tanggung jawab semata beliau semata, tapi tanggung jawab kita semua. Saya sahuti, cari lahannya, kita bangun pendidikan di sini demi kemajuan daerah Huta Bule. Mudah-mudahan dengan dibukanya dan ditutupnya pada hari ini suluk perdana di Desa Huta Bule membawa berkah bagi Madinah Mandailing Natal umumnya. Amin. Membawa berkah bagi Kecamatan Siabu, Amin. khususnya bagi Desa Huta Bule ini membawa berkah, rahmat, dan dimudahkan di dalam segala persoalannya. Amin ya Rabbil Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.